Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Buntut dari tarik tambang berujung maut di Jalan Sudirman, Makassar, polisi periksa 25 saksi secara maraton. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Baeng-Baeng Kota Makassar naik. Eksekusi lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar diwarnai kericuhan. Kita ke informasi pertama. Penyelidikan insiden tarik tambang maut di Jalan Sudirman, Kota Makassar terus berlanjut. Polisi telah memeriksa 25 saksi meliputi panitia dan peserta. Tragedi tersebut menewaskan 1 peserta dan melukai 10 orang. Dua hari penyelidikan, polisi akhirnya memeriksa 25 saksi insiden tarik tambang maut yang menewaskan 1 peserta dan melukai 10 orang di Jalan Sudirman, Kota Makassar. Para saksi meliputi panitia dan peserta. Walaupun keluarga korban yang tewas tidak membuat laporan, polisi tetap melakukan penyelidikan karena diduga ada kelalaian panitia. Guna mendukung pemeriksaan, polisi menyita sejumlah rekaman CCTV di lokasi serta tali tambang sebagai barang bukti. Polisi mengklarifikasi acara tersebut sudah mengantongi izin. Ya, jadi terkait peristiwa yang tarik tambang yang di Jalan Hasanuddin, Polrestabes Makassar sudah memeriksa 9 orang, sudah memeriksa 9 orang, dan malam ini ada 16 orang. Jadi total hari ini kita akan periksa sebanyak 25 orang. Ya, adapun pemeriksaan itu gunanya apa? Akan melihat apakah di dalam peristiwa tersebut ada peristiwa pidana. Dan setelah kita simpulkan nanti itu merupakan peristiwa pidana, tentunya kita akan mencari tahu siapa yang melakukan peristiwa pidana tersebut. Minggu pagi saat Car Free Day, 5.000 peserta mengikuti tarik tambang di Jalan Sudirman, Kota Makassar. Ajang yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin atau IKA Unhas ini untuk memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia. Awalnya kegiatan berlangsung aman, namun tarik tambang berubah jadi petaka saat tali sepanjang 1.000 meter yang ditarik para peserta mendadak lepas. Wanita bernama Masita tewas di lokasi usai kepalanya terbentur batu. Selain menewaskan 1 peserta tarik tambang maut, juga melukai 10 orang. Ketua IKA Unhas Cabang Sulawesi Selatan sekaligus Wali Kota Makassar, Ramdan Pomanto, menyampaikan duka cita dan menyebut insiden tersebut murni kecelakaan. Saya datangi satu-satu, tapi namanya eksiden, tidak ada yang pernah duga. Antisipasi itu sudah lengkap. Di samping kita punya pengawas masing-masing jarak, koordinasi masing-masing jarak, sudah dirapatkan, dan semua orang lihat bahwa saya sampaikan bahwa hindari masuk ke dalam tali, ke dalam masuk kanan. Karena situ kan ada separator. Kalau di situ kan pasti sempit, makanya kenapa saya suruh ke sebelah kanan tali kan. Usai tragedi maut itu, ada 1 korban rawat inap intensif di Rumah Sakit Labuang Baji karena luka serius pada kaki, kepala dan patah tulang bahu kiri bernama Nur Salmi usia 48 tahun. Sedang 9 korban luka telah dipulangkan. Zainuddin dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang mahasiswa di Kabupaten Goa menderita luka pada leher dan kepala usai diserang kawanan geng motor yang membawa busur panah. Korban telah melaporkan penyerangan ini kepada polisi dan berharap para pelaku segera ditangkap. Abdul Qadir menjadi korban penganiayaan kawanan geng motor di Jalan Poros Patalasang, Kabupaten Goa. Akibatnya, mahasiswa umur 22 tahun ini menderita luka pada leher dan kepala. Awalnya korban seorang diri mengendarai motor, tiba-tiba dihadang kemudian dikeroyok para pelaku yang membawa busur panah. Saya membawa motor sendiri, kemudian pelaku itu menghadang saya dengan membawa busur. Kemudian pelaku sempat menanya saya bahwasanya saya ini orang mana, saya dari mana, kemudian apa
kamu yang lari tadi? Kemudian saya jawab, saya orang sini dan persoalan yang lari tadi saya tidak tahu menau tentang itu. Nah, kemudian setelah saya jawab, orang itu langsung memukul saya. Setelah saya dipukul, temannya yang di belakang juga lari kepada saya untuk memukul, tapi saya berencana untuk lari dengan memutar motor saya, tapi belum sempat saya memutar motor saya ditendang sehingga jatuh, kemudian saya ditarik, terus di situ saya dikeroyok sehingga saya jatuh. Setelah saya jatuh, saya dibusur. Setelah mata busur itu tertancap di leher saya, pelaku itu langsung menariknya kembali. Berapa orang itu yang pertama yang busur? Kalau yang membawa busur itu, yang saya lihat itu cuma 1 orang, cuman teman-teman yang di belakang itu saya perkirakan sekitar 10 orang. Korban telah melaporkan pengeroyokan kepada polisi dan berharap komplotan tersebut segera ditangkap. Terkait dengan yang laporan ini karena baru kali ini dia melaporkan diri bahwa dia mengalami pembusuran, makanya untuk sekarang ini baru diminta keterangan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang lain. Itu korban sendiri melaporkan kronologisnya seperti apa? Memang dia dibegal atau memang dikeroyok geng motor atau apa? Nah, untuk sementara laporan yang masuk karena baru tahap klarifikasi dengan adanya laporan untuk hari ini, itu yang kita harus dalami untuk melakukan penyelidikan apa penyebab dari pembusuran yang dialami oleh si korban. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan termasuk memburu para pelaku. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan kembali memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Biasanya para penumpang pulang ke kampung halaman untuk berlibur maupun merayakan Natal dan malam pergantian tahun. 3 kapal milik PT Pelni dan kapal pelayaran swasta merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Ketiga kapal itu memuat lebih dari 3.000 penumpang dari Pulau Kalimantan. Jelang Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang tiba di pelabuhan meningkat 40%, mayoritas penumpang dari Pulau Kalimantan. Sementara puncak mudik diprediksi 2 hari sebelum Natal. Apakah sudah masuk puncak ini Pak atau masih akan? Belum masuk puncaknya. Kapal yang 3 yang tiba ini ada dari Nunukan, Samarinda, dan Balikpapan. Biasanya penumpang pulang ke kampung halaman untuk berlibur ataupun merayakan Natal dan malam pergantian tahun bersama keluarga. Kondisi di atas kapal sesak atau gimana? Ya sesak, lumayan sesak. Dapat tempatnya di mana? Di atas nggak ada. Ya? Ya, nggak ada. Nggak ada, di paling atas. Ya paling atas. Kalau ininya apa? Tujuan pulang kampung itu apa? Ya itu untuk liburan. Mau tahun baru. Iya. Berapa lama rencana di kampung? 1 bulan. Kapal penumpang yang tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara masing-masing Prince Soya yang berlayar dari Nunukan, Kalimantan Utara, kapal Queen Soya dari Samarinda, Kalimantan Timur, serta kapal Bukit Siguntang dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Bayang-Bayang Kota Makassar meningkat tajam dari hari biasanya. Kenaikan harga sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Harga kebutuhan bahan pokok mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Makassar semakin meningkat, seperti yang terjadi di Pasar Bayang-Bayang. Sejak 1 pekan terakhir, harga kebutuhan pokok merangkak naik. Telur ayam ras yang sebelumnya dijual dengan harga Rp48.000 per rak, kini naik hingga Rp12.000 menjadi Rp60.000 per rak. Sedang harga tomat yang sebelumnya dijual dengan harga Rp7.000, kini menjadi Rp15.000 per kilonya, naik Rp8.000. Kenaikan juga terjadi pada komoditi cabai. Sebelumnya dijual seharga Rp20.000, naik 100% menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga bawang merah juga merangkak naik, dari sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini dipicu oleh kurangnya stok dan cuaca buruk. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.